Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sini saya akan praktikum mengenai routing statik pada mata kuliah jaringan komputer yang diambil oleh Bapak Agus Prianto STMKOM. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Rawinur Fauzan, NIM 2051204075, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya. Nah, tujuan praktikum mengetahui cara kerja routing statik, mensimulasikan routing statik dengan Cisco Packet Tracer. Dasar teori, pengertian routing statik adalah jenis routing yang dilakukan admin atau pengelola jaringan untuk mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Nah, ciri-ciri routing statik adalah sebagai berikut. Jalur spesifik ditentukan oleh admin jaringan. Pengisian tabel routing dilakukan secara manual oleh admin jaringan. Cara kerja routing statik. Nah, cara kerja routing statik ada 3 bagian, yaitu konfigurasi router yang dilakukan oleh admin jaringan. Router melakukan routing berdasarkan informasi yang diterima dari tabel routing. Admin jaringan menggunakan perintah IP route secara manual untuk konfigurasi router dengan routing statik, dan routing statik berguna untuk melewatkan paket data yang ada pada jaringan. Ada beberapa parameter yang ada pada routing, yakni destination adalah alat tujuan dan network mask, dan biasanya diisi dengan 0.0.0.0/0 untuk semua jaringan. Gateway adalah datagram yang dapat dicapai melalui antarmuka. Ref source adalah alamat tujuan paket dan meninggalkan router melalui IP. Distance 0-255 adalah jarak administrator jaringan dari router. Nah, keuntungan menggunakan routing statik: meringankan kinerja prosesor router. Tidak ada bandwidth yang digunakan untuk pertukaran informasi dari tabel isi routing pada saat pengiriman paket. Routing statik lebih aman dibandingkan routing dinamis. Routing statik kebal dari segala usaha hacker untuk mensepuh dengan tujuan membajak trafik. Nah, kerugian menggunakan routing statik yaitu administrator jaringan harus mengetahui semua informasi dari masing-masing router yang digunakan. Hanya dapat digunakan untuk jaringan berskala kecil. Administrasinya cukup rumit dibanding routing dinamis, terlebih jika banyak router yang harus dikonfigurasi secara manual. Rentan terhadap kesalahan saat entry data routing statik yang dilakukan secara manual. Yang C yaitu percobaan. Dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan routing statik yang melibatkan 3 router, dan masing-masing router memiliki network di bawahnya seperti gambar berikut. Nah, 2 langkah percobaan. Boleh diulang-ulang. Itu satu yang salah. Selanjutnya percobaan skenario. Dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan routing statik yang melibatkan 3 router, dan masing-masing router memiliki network di bawahnya seperti gambar berikut. Nah, 2 langkah percobaan. Pertama yaitu buat simulasi jaringan seperti gambar di atas, termasuk setting IP gateway router, IP address PC, network PC, dan gateway PC. Nah, static. Nah, ini buat gambar tadi. Terdapat 3 PC, 3 router, dan 2 server. Kita ambil di Cisco Packet Tracer-nya. PC. Terus server. Setelah itu router. Kita delete yang server 0, router 0, dan PC 0. Delete. Setelah itu kita kasih connection antara PC 1 ke router 1, PC 1 ke router 2, PC 3 ke router 2, router 1 ke router 2, terus router 2 ke router 3, router 1 ke
router 1 ke router 3, lanjut dari router 3 ke server 1, di router 3 ke server 2. Ini saya buat gini supaya kelihatan ini adalah serial 2, ini juga serial 2, ini serial 3, ini serial 3. Lanjut kita kasih pada PC 1, kita kasih IP 92.168.1.1, subnet masnya 192 ya, karena tadi /26. Gateway-nya 192.168.1.62. Karena sebenarnya gateway-nya 62.1/26. Lanjut ke PC 2, 192.168.1.126 titik 65, seperti ini, titik 65/26 92. Gateway-nya 192.168.1.126. PC 3, IP-nya 92.168.1.253, subnet masnya 128. Nah, karena ini adalah /25. Sudah. Gateway-nya yaitu 192.168.1.254. Nah, ini. Lanjut pada router 1. Ini pada VAC 0. VAC 0 itu nyambung ke PC 1. Tadi yaitu gateway-nya 192.168.1.62. Subnet masnya yaitu 192, di on kan. VAC 1, VAC address 1 192.168.1.126. Subnet masnya 192, di on kan. Nah, ini serial 2. Serial 2 nyambung ke router 2. Itu diisi 12.12.12.1/24. 12.12.12.1. Titik 0 karena /24 di on kan. Ada serial 3 yaitu 13.13.13.1. Subnet masnya 52555.0. Ini 13 karena pada serial 3 dia nyambung router 3. Waduh, ini nyambung router 3. Di on kan. Sudah on semua. Lanjut ke router 2. Pas Ethernet 0, dia nyambung ke PC 3 192.168.1.254. Ini 128 on.
pada serial 2 dia nyambung ke router 1, jadi 12.12.12.2. Subnet masknya /24 on kan. Ada serial 3 dia nyambung ke router 3, 23 2. Subnet masknya sama, yaitu /24 on. Sudah. Lanjut pada router 3, pas Ethernet 0 ini nyambung ke server 1, yaitu gateway-nya 33. Subnet masknya 255 nyambung ke server 2 43.3 255.255.0. Serial 2 nya ini nyambung ke berapa ya? Ini nyambung ke router 2 ya. Dia nyambung ke router 2 serial 2 nya di 23.3 255.255.0. Ini kenapa 23? Karena yang lewat router 2 yaitu 23. Lanjut, ini di on kan dulu. Serial 3 dia nyambung ke router 1 12.168.3. Subnet masknya 255.0. Nah, sudah benar. Oh, ternyata 13 bukan 12. Yang 13 ada di sini. Ini 13. Udah di on kan. 13 ini 23. Cek lagi yang nyambung ke serial 3. Ya benar 13, karena serial 3 nyambung ke router 3. Lanjut pada server 1. Ini lupa di on kan, karena ini tadi masih merah. Kalau on dia akan hijau. Lanjut server 1 kita kasih IP yaitu 33.1. Nah, terus ini subnet masknya 255.0. Gateway-nya 33.3.3.3. Ini server 2, IP-nya 43.43.43.1. Subnet masknya 255.255.255.0. Default gateway-nya 43.43.43.3. Kita cek lagi serial 3. Oh, masih ada net 1 43 benar. Oke.
Selanjutnya sudah seperti ini, yaitu isikan tabel routing statik setiap router sebagai berikut. Nah, router 1 diberi ini 192.168.1.128 si router routing statik networknya yaitu 92.168.1.128, maksnya 255.255.255.128, 255.255.255.128. Next hubnya 12.12.12.2. Add, lanjut 3333, next hubnya 13, ketiga, add, lanjut ini 43, ini sama ya, sama 13 add, lanjut router 2, kita ambil routing statik 255.168.1.0, 255.255.255.128. next hubnya 12, 1, add, lanjut 33, 0, 23, add, 43, oh iya benar, 43.0, 255, oke sama, add. Setelah itu lanjut pada router yang ketiga, routing statik 192.168.1.0, maksnya 12. next hubnya menggunakan 12. Oke, sudah sama, add, setelah itu nah pindahkan ke mode simulasi, lalu buat skenario seperti berikut. Edit filter event list IPv4 ICMP. Kita mode ke simulasi, edit filter, IPv4 nya yang dinyalain hanya ICMP. Ya, kita kasih simbol BDO. Yang pertama yaitu dari PC1 ke PC2.
dari PC 1 ke PC 2. Jalankan. Oh, ternyata gagal. Coba lagi. Dari PC 1 ke PC 2. Sukses. Lanjut ke PC 1 ke PC 3. Biasanya kalau yang pertama itu akan gagal karena belum ada tabel ARP-nya. Nah, sudah gagal. Fail di sini statusnya. Kita coba ulang lagi dari PC 1 ke PC 3. Sukses. Lanjut dari PC 1 ke server 1. Di PC 1 ke server 1. Ya, sudah gagal. Coba lagi dari PC 1 ke server 1. Gagal. Nah, ini kenapa gagal? Pada saat di PC 1 ke PC 3. Nah, PC 1 mengirim ke router 1. Router 1 bisa menjumpai router 3. Router bisa kembali ke server 1. Server bisa kembali ke router. Namun pada saat di sini dia gagal karena routing statiknya dia menggunakan 12.12.12.1. Padahal yang di sini yaitu adalah 13.13.13.1. Sedangkan yang 12 itu antara router 1 ke router 2. Lanjut skenario 2, yaitu PC 1 ke server 2. PC 1 ke server 2. Router 1 ke router 3 gagal. Kita coba ulang lagi. Ini juga akan gagal karena dia melewati sini, dia tidak akan kembali ke router 1. Lihat dari router 1 ke router 2, router 2 ke server 2, server 2 ke router 3. Cuma dia kembali ke server 2 dan gagal. Dia tidak kembali ke router 1 lalu ke PC 1. Selanjutnya yaitu dari PC 3 ke PC 1. Seharusnya bisa karena tadi sudah coba jalankan dari PC 3 mengirim ke router 2, router 1, PC 1, PC 1 ke router 1, router 2, lalu ke PC 3. Successful. Lanjut dari PC 3 ke PC 2. PC 3 ke PC 2 menuju ke router 2, router 1, terus menuju ke PC 2 ya, router 1, router 2, kembali ke PC 3. Successful. Lanjut yaitu PC 3 ke server 1. Dari PC 3 ke server 1. PC 3 mengirim ke router 2, router 2 mengirim ke router 3, router 3 mengirim ke server 1, server 1 mengirim ke router 3, kembali ke router 2, kembali ke PC 3. Successful. Lanjut PC 3 ke server 2, PC 3 ke server 2, PC 3 ke router 2,
router 2 ke router 3, router 3 ke server 2, server 2 kembali ke router 3, kembali ke router 2, lalu kembali ke PC 3. Successful. Lanjut yaitu dari server 1 ke server 2, server 1 ke server 2. Nah, ini melewati satu router, terus tidak ada masalah, successful. Dari server 1 ke PC 1, dari server 1 ke PC 1, ini mengirim ke router 3 langsung silang ya, langsung gagal. Nah, kenapa? Karena tidak ada jalan untuk menuju ke router 1, karena serial 3 nya yang menyambung ke router 1 ya, ini menggunakan 13. Nah, ini routingnya. Nah, dia menggunakan 12.12.1 untuk menuju ke sini ya. Jadi dia tidak bisa. Lanjut dari server 1 ke server PC 2. Ini dan kembali lagi karena tidak ada untuk menuju ke subnet ini. Lanjut dari server 1 ke PC 3. Ini yang mengirim ke router 3. Router 3 tahu jalan untuk menuju router 2. Router 2 kembali ke PC 3. Dan dia kembali menuju ke server 1. Successful. Selanjutnya yaitu setelah selesai membuat simulasi pada poin 3, kembali ke mode real time, lalu coba lakukan tracing dengan arah seperti poin 3, lalu amati hasilnya. Nah, kembali ke mode real time. Yang pertama yaitu dari PC 1 ke PC 3, PC 2. PC 2 IP-nya yaitu 165. 1.65. Kita buka command prompt, tracer 192.168.1.65. Iya benar 5, benar 65 kah? Iya benar 65. Enter. Tracer complete. Lanjut tracer menuju PC 1 ke PC 3. 168.1.253. Enter. Ini tracer complete. Ini melewati ini dulu ya, melewati 12.12. Ini adalah antara dari router 1 ke router 2. Ini adalah gateway dari router 1, ini gateway router 3. Router 2. Selanjutnya yaitu dari PC 1 ke server 1, tadi gagal. Seharusnya di sini juga gagal. Oh, ini 33.1. Nah, dia cuman sampai ke router 1. Setelah itu tidak bisa. Request timeout. Oke, kita selesaikan saja. Selanjutnya PC 1 ke PC server 2. Ini tracer 434343.1. Enter. Nah, sama, cuman sampai ke gateway dari router 1, yaitu request timeout. Selanjutnya yaitu dari PC 3 ke PC 1. Kita close saja. Ini buka PC 3, command prompt tracer
ke PC 1. Benar ID-nya, enter. Oke, tracer complete. Setelah itu PC 3 ke PC 2, tracer 92.168.1.65. Oke, trace complete. Lanjut, yaitu dari PC 3 ke server 1 dan 2. 33.33.33.1 berhasil. Lanjut ke server 2, berhasil. Lanjut ke server 1 ke server 2, dari server 1 menuju server 2. Buka command prompt di server, tracer 43.43.43.1 complete. Lanjut dari server 1 ke PC 1, PC 2, PC 3. Ini tracer 192.168.1.1 ternyata gagal, cuman sampai ke media kembali dari dulunya 3 ya. Lain menuju ke PC 1. Lanjut tracer 192.168.1.65, ini PC 2. Ini juga akan gagal seperti yang di atasnya karena tidak ada jalan menuju ke subnet mask yang di sini. Lanjut dari server 1 ke PC 3, 192.168.1.253. Oke, trace complete, berhasil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.